Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi kelas 12 IPA dan IPS SMA Negeri 5 Metro. Kembali pada mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita masuk pada pertemuan kedua. Walaupun kita masih belajar di rumah, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk tetap mengikuti proses pembelajaran dengan baik, tetap melaksanakan atau mengerjakan tugas dengan baik, dan juga tetap selalu menjaga kesehatan. Oke, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai apresiasi karya seni rupa dua dimensi. Pada pertemuan pertama sudah Ibu jelaskan mengenai konsep dasar dari seni rupa, baik itu pengertian, jenisnya, macam-macamnya, kemudian fungsi atau tujuannya. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas secara mendalam mengenai karya seni rupa dua dimensi. Oke, di sini ada subbab materi atau peta materinya. Yang akan kita bahas adalah tentang ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang kedua ada unsur, objek, dan simbol karya seni rupa dua dimensi. Kemudian yang ketiga medium, alat, bahan, dan teknik berkarya seni rupa dua dimensi. Oke, masuk pada subbab bahasan pertama, yaitu mengenai ragam jenis karya seni rupa dua dimensi. Oke, sebelumnya pada pertemuan pertama sudah Ibu bahas ya mengenai pengertian apa sih seni rupa dua dimensi. Ibu ulang lagi, seni rupa dua dimensi merupakan seni rupa yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Nah, untuk ragam jenisnya, ternyata seni rupa dua dimensi ini memiliki banyak ragam dan jenisnya. Ada yang berdasarkan bahannya. Apa sih contohnya? Ya, dapat kalian baca di sini. Berdasarkan bahannya, kita mengenal karya seni kriya. Ada yang berasal dari kulit, kriya logam, kriya kayu, dan sebagainya. Itu kalau kategori bahan. Kemudian kalau berdasarkan tekniknya, jadi seni rupa dua dimensi itu bukan hanya menggambar saja. Kalau ditanya apa contoh karya seni rupa dua dimensi, foto, gambar, di sini banyak ragam atau jenisnya. Ada seni batik, seni ukir, seni pahat, seni kriya, dan sebagainya. Itu berdasarkan tekniknya atau caranya. Kemudian berdasarkan waktu perkembangannya. Nah, ini sudah Ibu bahas di pertemuan pertama. Ada prasejarah, tradisional, klasik, modern, kontemporer. Silahkan dibaca kembali materi di pertemuan pertama. Oke, selain berdasarkan bahan, teknik, dan waktu, karya seni rupa dapat dikategorikan juga berdasarkan fungsi dan tujuan pembuatannya. Ini juga sudah Ibu bahas. Ada istilah seni rupa murni dan seni rupa terapan. Apa sih murni? Ya, kalau murni ini ketika kita melihat karya seni rupa dua dimensi tersebut hanya memiliki fungsi keindahannya saja. Sedangkan kalau seni rupa terapan, selain dia memiliki fungsi keindahan, dia juga memiliki fungsi pakai atau dapat digunakan. Lanjut ke subbab yang kedua, yaitu tentang simbol dan nilai estetis karya seni rupa dua dimensi. Simbol ini berkaitan dengan unsur-unsur. Sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama, terdapat 7 unsur seni rupa. Ya, ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, dan gelap terang. Simbol di sini adalah hal-hal yang tampak dalam suatu karya seni rupa. Misalkan ada contoh karya seni rupa dua dimensi berupa gambar. Ya, di situ terlihat apa sih yang menonjol? Apakah warnanya? Apakah di situ ada bidangnya ataukah ada bentuknya? Nah, jadi dapat kalian lihat di berbagai macam atau contoh
dari karya seni rupa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah medium berkarya seni rupa 2 dimensi. Medium ini berasal dari kata media yang berarti perantara. Istilah medium biasa digunakan untuk menyebut berbagai hal yang berhubungan dengan bahan, termasuk alat dan teknik yang dipakai dalam berkarya seni, menurut Susanto tahun 2011. Keterampilan dalam mengolah bahan, menggunakan alat, dan penguasaan teknik yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan sebagai karya seni yang berkualitas. Jadi, kan tadi sudah Ibu jelaskan bahwa karya seni rupa 2 dimensi itu tuh banyak kategorinya atau banyak ragam jenisnya. Apa medianya, apa alatnya, apa bahannya, tentunya berbeda. Ketika misalkan seni lukis, apa saja sih alatnya? Tentunya akan berbeda dengan dia gambar. Kalau lukis di sini menggunakan media seperti kuas, kanvas, dan cat. Sedangkan kalau untuk seni yang lain, pastinya ada bahan-bahan yang berbeda dari seni lukis tersebut. Itu dalam istilah media, alat, bahan, dan teknik dalam proses pembuatan karya seni rupa 2 dimensi. Oke, itu tadi materinya. Untuk tugas, silahkan kalian amati karya seni rupa 2 dimensi di bawah ini. Nanti pada slide setelah ini ada contoh atau karya seni rupa yang akan kalian amati. Kemudian identifikasi unsur rupa yang menonjol, objek yang tampak, bagian yang menarik, makna simbolik pada karya seni 2 dimensi tersebut. Kerjakan atau buat sesuai format berikut ini. Jadi kalian nanti silahkan tulis di buku tulisnya, bisa di buku catatan atau latihan ya. Kerjakan sesuai format ini. Jadi ada, silahkan dibikin tabel, nomor, aspek yang diamati, uraian hasil pengamatan. Oke, yang pertama di sini tulis unsur-unsur rupa yang menonjol. Yang kedua, objek yang tampak, bagian objek yang paling menarik, dan yang terakhir makna simbolik pada unsur, objek, atau tema. Karya 1. Nah, ini karya yang pertama. Jadi nanti ketika mengerjakan di buku latihan atau catatan tidak usah digambar gambarnya, hanya ditulis formatnya saja. Ya. Ini karya 1, silahkan kalian amati. Kemudian karya 2, karya 3, karya 4. Oke, jadi 4 saja. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan diri kalian masing-masing. Ya, apa sih yang ada di pikiran kalian ketika kalian melihat karya seni rupa tersebut? Ibu kasih contoh. Ya, di sini Ibu ambil karya 1 ya. Aspek yang diamati. Kata kuncinya adalah unsur-unsur seni rupa yang menonjol seperti yang kita ketahui. Apa sih unsur seni rupa yang terlihat dalam gambar ini? Ya. Kalau menurut Ibu pribadi, yang terlihat pada gambar atau karya seni rupa ini adalah warna dan bentuk. Ya. Warna yang terlihat pada objek mendominasi dibanding unsur lain. Ya, adapun warna yang terlihat misalnya merah, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Kemudian bentuk yang terlihat apa? Kalau menurut Ibu, bentuk yang terlihat di sini adalah bentuk fauna atau binatang. Kemudian aspek yang diamati, nomor 2. Objek yang menonjol. Objek ini adalah gambaran ini. Apa yang ada di benak kalian ketika melihat gambar ini? Kalau Ibu sih melihatnya ini fauna atau binatang, yaitu gajah. Ya. Begitu juga dengan nomor 3. Tadi kita ulang lagi, nomor 3 itu bagian objek yang menarik, ya. Apa kira-kira menurut kalian yang menarik objeknya?
Kemudian yang keempat, makna simbolik pada unsur, objek, atau tema dalam karya seni rupa tersebut. Oke. Silahkan kerjakan menurut pendapat kalian. Ya. Untuk materinya kalau tidak paham silahkan dibuka lagi slide-nya di awal. Apa sih pengertian dari makna simbolik itu, ya? Simbolnya itu apa? Kemudian objeknya itu apa? Silahkan dilihat kembali. Oke. Untuk pengumpulan tugas dilakukan terakhir hari Selasa minggu depan, ya, dan dikumpulkan melalui aplikasi E-Class, ya, tidak melalui WA tapi melalui aplikasi E-Class. Oke, terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.